Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan, kesehatan, serta taufik untuk bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, amal ibadah yang terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' min Kitab Bulughil Maram, membahas tentang adab dan akhlak Islami. Pada malam hari ini kita bahas tentang hadis yang ke berapa ini? Keempat ya. Berapa saya? Hadis ke berapa kita? Empat ya. Baik. Yakni tentang disunahkan kita untuk menjilati tangan ketika selesai makan. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua. Qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap atau melap tangannya, hatta yal'aqaha, hingga dia menjilatinya, au yul'iqaha, atau minta dijilatkan ya. Muttafaqun alaih. Di sini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ayyuhal rahimani Allah wa ikum jami'an. Hadis yang mulia ini membahas tentang salah satu adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-muradu bi ta'ami huna, yang dimaksud dengan ta'am dalam lafaz hadis ini, idza akala ahadukum ta'aman ya. Yang dimaksud dengan ta'am di sini ma yata'allaqu bil yadi, apa yang tersisa dan masih lengket di tangan.
apa yang tersisa dan yang masih lengket di tangan. Wa amma ma la yata'allaqu fala hajata ila liqil asabi. Adapun jika makanan yang tidak tersisa atau lengket di tangan, maka ini tidak perlu untuk dijilat. Misaluhu, misalnya, law akalal insanu tamran jafan, hal yumkin an naqula lahu il'ik yadak. Kalau ada orang misalnya makan korma kering, otomatis apakah dia ada yang tersisa di tangan, ada yang lengket di tangan? Maka jawabannya tidak ada. Maka kalau tidak ada seperti ini, tidak perlu kita katakan silakan dijilat tangannya. Ini tidak perlu, karena tidak ada yang tersisa dan lengket di tangan. Ya, maka jawabannya tidak perlu. Lakin al-muradu at-ta'am alladhi yu'alliku bil yadi. Kan tapi yang dimaksud dengan makanan di sini adalah makanan yang masih tersisa dan lengket di tangan. Kemudian kata Rasulullah, fala yamsah yadahu, jangan dia mengusap atau melap tangannya, baik dengan mindil, yaitu sapu tangan atau tisu, au bisaubihi, atau dengan kain atau bajunya, au bi ayyi masihin akhar, atau dengan apa saja, dengan lap apa saja, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya. Ay yamussu asabi'ahu wa yalhasu rahatahu wa ma asbaha dzalika hatta yadkhula baqiyatut ta'am ila jawfihi. Maknanya ya, kita benar-benar menjilatin jari jemari kita yang kita gunakan untuk makan tadi sampai benar-benar makanan yang tersisa yang lengket di tangan kita itu masuk dan kita makan. Kenapa? Li'annahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakah. Karena seseorang itu atau dia tidak mengetahui makanan mana itu yang barokahnya, makanan mana yang ada barokahnya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Baik. Cuma di sini mungkin ada pertanyaan. Ya, kalau umpama Rasulullah katakan yal aqoha, itu maknanya yang makan tadi yang jilati tangannya sendiri. Tapi ada lafaz au atau yul'iqoha. Yul'iqoha itu dia sigot mazhul kalau dalam bahasa Arab. Oh bukan, atau dia itu wazannya af'ala. Kalau af'ala itu berarti meminta kepada orang untuk jilatin. Kalau sekarang misalnya, sekarang antum habis makan tadi kan, terus minta dijilatkan kepada orang ini. Kira-kira gimana ini? Tapi ini hadis Rasulullah, muttafaqun alaih loh. Ya. 6. Ya. Jadi di sini dijelaskan oleh beliau, yaqulu liwahidin, misalnya seseorang mengatakan liwahidin akhar il aqyadi, tolonglah jilati tanganku ini. Wa hadza kana mu'tadan. Wa hadza kana mu'tadan indahum la yarawna bihi ba'san. Kalau memang ini sudah menjadi kebiasaan, ya misalnya kalau ada cep itu ya, cep itu jilid, kadang cep ya bacanya gimana sih, cep atau cep? Koki lah gitu ya.
Dia nyicipin gitu kan, ada makanan tersisa tuh. Gimana sih rasanya? Ini coba rasain. Itu kan biasa kadang ya. Nah, kalau memang sudah terbiasa ya tidak mengapa. Bisa saja. Nah, maka mungkin saja akan dikatakan il'aq. Iyadi wa kana fi zamanin mada yuhibbul wahid an yadhuqa ta'am faqat. Terkadang dahulu, kata beliau di sini, terutama di mungkin di daerah sana ya, tuh ada orang yang terkadang cuma senangnya mencicipi makan saja, mencicipi makanan. Ya, inginnya mencicipi makanan. Nah, bisa seperti itu. Tadi seperti yang kita katakan koki. Gimana sih rasanya? Ya, jilatkan. Ya, ini tidak mengapa. Maka idza qulta ya fulan yadil an fiha ta'am il akha madza ya'mal. Maka kalau misalnya koki tadi mengatakan ini di tanganku masih ada sisa makanan, gimana antum mau enggak? Nah, silakan. Kalau memang dia mau ya tafadhal. Kalau memang dia memang benar-benar awalnya mau, tentu dia akan merasa bergembira. Apalagi di zamannya Rasulullah dan para sahabat. Ya, sahabat itu sangat antusias kepada Rasulullah dan benar-benar ingin ya ngambil berkah dari diri Rasulullah. Jangankan ini sisa makanan. Ya. Keringat beliau, air ludah beliau itu juga ada keberkahan di dalamnya. Tapi ini di masa hidup beliau. Ya, walaupun mungkin di kita ini masih mungkin merasa ya ada merasa aneh atau merasa jijik bahkan. Li'annahu yaduqu ta'aman fala tastankiru hadhil mas'alah. Kalau memang posisinya seperti yang kita ceritakan tadi dan dia memang inginnya mencicipi makanan, tentu dia tidak akan mengingkari masalah ini. Yang taqulu hadhihi hilaful muru'ah. Kalau memang ada, ya mungkin selainnya akan mengatakan, oh ini tidak pantas. Wala ahada yaf'aluha. Tidak ada seorang pun yang mau melakukannya. Maka kita katakan, laisa kadzalik. Idza i'tadahan nasu sarat amran ma'rufan. Sekali lagi, kalau memang masalahnya ini sudah biasa atau sama-sama teman, ya sama saking akrabnya, ya satu kosan misalnya, ya makan pun bareng, ini tidak mengapa. Wa idza kana fiha baqiyatu ta'amin bayyinun, ya ta'amun baqiyatu ta'amin bayyinun, apabila memang benar-benar ada makanan yang sangat tersisa, nampak jelas. Fa innal muhtaja lit ta'am idza massaha sawfa yataladzadu bidzalika. Jika orang yang sangat butuh terhadap hal ini, ketika dia mencicipi dengan menjilat tersebut, tentu dia akan juga merasakan kelezatannya. Ini satu. Hunaka sayun akhar aidan, di sana ada juga lain, dan ini sangat mungkin kita lakukan, terutama bagi yang sudah menikah ini. Kalau yang belum menikah mungkin ya tidak bisa ya. Rubbama yakunu indahu zaujatuhu, ya dia makan bareng sama istri, ya kadang pas lagi pengantin baru saja makan berdua gitu ya. Kalau sudah punya anak udah nggak sempat Ustadz gitu ya. Sempat nggak Pak? Sebenarnya bisa loh. Kita di sana itu ada sunnah apa? Makan bareng pakai nampan. Daripada beli piring-piring banyak, mending beli nampan yang bagus sekalian untuk makan bareng. Ya kalau umpama kayak aneh 5 tambah 2 kan pas 7, sunahnya 7. Ya bareng-bareng makan. Pas lagi rame-rame sama anak. Kalau tidak ada anak ya piring berdua saja.
Ya, fayaj'alu zaujata tul'iqaha, maka suaminya mungkin bisa ya untuk memintakan dijilat tangannya. Sebelumnya kita juga kan disunahkan apa? Untuk menyuapi istri. Ya bukan disunahkan, termasuk ibadah. Ya, termasuk ibadah seorang suami ya sekali-sekali menyuapi istrinya. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahkan. Ya. Nafkah yang paling afdal adalah nafkah seorang suami yang diberikan kepada istrinya, itu adalah ibadah, sampai pun makanan yang disuapkan ke mulut istrinya. Nah, ini yang belum menikah ya belum bisa lah. Sabar. Kudu sabar katanya. Makanya kalau memang nggak sabar ya cepat nikah gitu. Tapi masalahnya yang sudah menikah pernah tidak melakukannya. Kalau belum ini masalah ini, ya. Kalau belum ini masalah, cobalah. Ya. Nggak disebutkan ya. Ya. Disuapin istrinya sekali. Ya, tapi jangan, kalau bisa ya jangan di depan orang lah, ya, menambahkan kemesraan. Di rumah saja makan bareng. Ya, di rumah disuapin, masih ada sisa makan ini, masih ada, dilihat. Itu semakin apa? Ini kasihan juga yang belum nikah ya. Banyak yang belum nikah ini. Ya, semakin mesra, semakin mengeratkan tali pernikahan menjadi sakinah mawaddah warahmah. Itu akan gimana ya rasanya ya? Gili-gili enak itu. Ya. Gili-gili enak ya, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Jadi masalah lafaz Rasulullah yul'iqoha, minta dijilatkan kepada orang lain, ini sangat mungkin sekali ya. Bahkan ini akan, kalau suami istri tadi akan timbul kenikmatan tersendiri. Kenapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yantaqa bi kalami lagwin la tuqbiluhu an-nufus. Tidak mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan ucapan yang sendagura atau sia-sia, ucapan yang tidak ada faedahnya, yang tidak bisa diterima jiwa, tidak bisa diterima oleh diri, atau tidak bisa diterima oleh orang. La yatakallamu illa bikalamin tuqbiluhu an-nufus. Mesti ya apa yang beliau ucapkan itu sesuai dengan ya jiwa manusia, juga kehidupan manusia. Ditambah lagi kita kan yakin bahwasanya apa yang beliau ucapkan itu bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan sunnah menjilatin ini ya, menjilati makanan, menjilati tangan sebelum menjilati tangan kita sebelum kita mencucinya. Sekarang ini diteliti oleh oleh ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, itu faedahnya sangat besar sekali. Ya. Dengan majunya teknologi sekarang, ternyata begitu besar manfaatnya. Orang yang makan kemudian ada sisa makanan dia jilatin itu. Ya, entah apalah bahasanya, Anda pernah baca itu ada hormon-hormon atau apa itu yang di tangan itu bisa membantu malah untuk pencernaan atau apalah. Antum baca cari artikelnya itu banyak. Jadi benar-benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini tidak bertentangan dengan jiwa, dan juga bahkan didukung oleh dunia kesehatan sekarang. Bukan artinya jijik atau apa. Ya, ini tidak. Ya, terkadang kita saja yang tidak mau mengamalkan karena mungkin kurangnya iman kita kepada hadis ini.
Taib. Cobalah dipraktekkan ini. Kalau masih malu di luar, ya pas di rumah coba praktekkan. Ya. Taib. Fi hadzal hadisi fawaidu. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Minha diantaranya annahu yanbaghi al-akla bil yadi. Hadis ini jadi memberikan faedah kepada kita, sepatutnya kita makan itu dengan tangan. Wa huwa khairun minal akli bil mil'aqah. Dan ini lebih baik ya daripada makan dengan sendok. Ya. Liqaulihi fala yamsa yadahu minha. Berdasarkan sabda Nabi tadi, jangan dia mengusap tangannya. Berarti menunjukkan apa? Makannya itu, yang makan terbaik itu ya dengan tangan. Ya, dengan tangan. Secara langsung, tidak menggunakan sendok. Kecuali tentu ada pengecualian ya. Tentu ada pengecualian. Yaitu makanan-makanan yang memang berkuah. Makanan-makanan yang berkuah tidak mungkin untuk diambil dengan tangan. Ya. Islam juga tidak memberatkan. Mentang-mentang kita katakan yang terbaik itu makan pakai tangan, makan mie pun nanti harus pakai tangan. Aduh, ini merepotkan. Ya, tidak seperti itu ya. Baik. Ya dulu ala analladhi basharal akla wa anna alatal akli hiyal yad wa kadzalika. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya alat makan itu harusnya tangan. Ya. Al aklu bil yad afdal minal akli bil mil'aqah. Makan dengan tangan itu lebih utama, lebih baik dibanding makan dengan sendok. Lakin al-akla bil mil'aqah hal huwa jaiz? Akan tapi pertanyaannya, apakah makan pakai sendok itu hukumnya boleh? Maka beliau mengatakan di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fi tafsil. Dalam hal ini ya perlu diperhatikan, diperinci. Ama idza kana al-mani'u lahu min aklihi bil yad, ya, bil yaddi at-takabbur wa taghatturus al-muhakah dawit turfi fa hadha makruh. Kalau yang menghalangi dia itu makan menggunakan tangan karena kesombongan, ya, karena sombong dan yang selainnya, maka sikap ini hukumnya makruh. Ya, alal aqal makruh. Ya. Aqalla ahwaluhu annahu makruh. Ya, minimalnya perbuatan dia hukumnya makruh. Ya, makruh artinya dibenci. Walihadza lama qala al-fuqaha la ba'sa bil akli bil mil'aqah. Oleh karena itu ulama fikih ketika mengatakan tidak mengapa makan dengan sendok, qala akharun, yang lain mengatakan innahu qad yu'khadhu min qaulil imami Ahmad akraha kulla muhdasin annahu yakrahul akla biha. Ya, dinukilkan dari Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad bahwasanya beliau memakruhkan segala perkara yang baru, termasuk diantaranya adalah makan dengan sendok. Li'anal akla bil mil'aqah kana muhdatsan, karena memang makan menggunakan sendok ini termasuk perkara yang baru muncul belakangan. Sendok itu kan muncul dari belakangan. Zaman dahulu memang tidak ada sendok. Lakin fi hadzal nazar li'anna murada Imam Ahmad fi qauli akrahu kullu muhdatsin yakni fid din. Akan tetapi kalau ini yang dijadikan sandaran tentang makruhnya makan menggunakan sendok, yaitu perkataan Imam Ahmad ketika beliau mengatakan akrahu kulla muhdasin, aku membenci segala perkara yang baru, maka yang benar maksud beliau adalah perkara baru dalam agama. Adapun urusan dunia, termasuk makan ini urusan dunia, maka itu tidak masuk dalam
hal ini. Ala kulli hal idza kana al-hamilu 'alal akli bil mil'aqa huwa ma asyarna ilaihi wa huwa takabbur. Ya, ala kulli hal kata beliau, jika yang menghalangi dia untuk makan menggunakan tangan, dia makan menggunakan sendok karena kesombongannya, maka fa inna aqwala ahwalahu annahu makruh. Ya, minimalnya dia adalah hukumnya makruh. Amma idza kana li udrin fala sakka fi jawazihi. Adapun karena memang udzur, ada udzur syar'i atau udzur yang memang makanannya tidak bisa kecuali dengan sendok, maka ini tidak mengapa. Ya, kama law kana fi yadihi al-yumna juruh la yastati'u an ya'kula biha fala ba'sa. Misalnya juga ketika ada orang tangannya luka, tidak mampu dia makan menggunakan tangannya, maka tidak mengapa menggunakan sendok. Au kana ta'amu haran, atau makanannya panas, fa aklu bil mil'aqatin fala ba'sa, maka makan menggunakan sendok ini juga tidak mengapa. Lakin qad yaqulu qail, akan tapi mungkin ada yang akan mengatakan idza kana haran falyada yadahu fasaufa yalda famuhu. Ya, kalau umpama makanannya panas, kemudian alasannya dia pakai sendok biar bisa dimakan, tentu juga bibirnya juga akan kepanasan gitu ya. Kenapa enggak ditunggu dingin saja? Fanaqul la alfamu asbaru alal har minal yad. Mungkin dia akan mengatakan tidak, mulut itu mungkin lebih sabar terhadap panas daripada tangan gitu. Bidalil annaka tasrabu injan syai wa wahar la tata'athar bi. Ya, alasannya mungkin juga ada orang bisa minum teh langsung dari gelasnya, ya, dari teko yang panas, dan dia tidak berpengaruh. Ya mungkin ya, gitu ya. Minum kopi lagi ya, seperti itu. Kadang orang mengatakan kopi itu enaknya diminum panas-panas, hangat-hangat. Kalau udah dingin nggak enak. Ah, ini kan kadang orang bisa dia minum itu. Lakin lau gamasta asobaka asba'aka fihi latastati. Akan tapi jika engkau memegangnya dengan tanganmu, gomasat asabi'uka fihi latastati, tanganmu memegangnya kadang tidak mampu. Ya, li'annal fama ta'awwada 'alal har, karena memang mulut ini terkadang sudah sering nyicip-nyicipin yang panas-panas, sudah terbiasa, akhirnya bisa. Taib. Wa qad dzukira li ba'dihim wa qila lahu ya fulan innaka la ta'kulu bil mil'aqah, qala ana akulu bi mil'aqatin la ya'kulu ma'i fiha ghairi wa antum ta'kuluna bi malaik. Ya, kata kilalahu, disebutkan kepada selain mereka, yang dikatakan kepadanya, hai fulan innaka la ta'kulu bil mil'aqah. Dia tanya, engkau makan pakai sendok? Engkau makan tidak pakai sendok? Kemudian dia mengatakan ana akulu bil mil'aqah, saya makan dengan sendok. Kemudian dia mengatakan la ya'kulu ma'i, jangan kau makan bersamaku. Ya, fiha ghairi, dan sana bersama kepada selainku. Ya. Maka fahiya, apakah permasalahan ini pantas? Fayaqul ana a'rifu yadi nadhifatan wala aqulu biha ghairi. Maka ala kulli hal ini kembali kepada kebiasaannya. Sebagaimana kita sampaikan tadi, ya, jika memang makanannya itu memang butuh dengan sendok, maka sekali lagi tidak mengapa. Akan tapi jika makanannya bisa digunakan atau dimakan, disantap dengan tangan secara langsung, maka ini yang paling afdal dan lebih baik, sehingga kita mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk bisa mengamalkan ibadah yang lain. Ya, jadi kan banyak ya, insyaallah
lebih banyak pahalanya. Pertama, ini yang lebih afdal yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, kita bisa mengamalkan hadis ini, menjilat tangan, ya, dan juga yang lainnya dibanding dengan pakai sendok. Baik. Wa min fawaidil hadis, dan faedah yang selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan an yakuna mutawadian fayal aqwa baqiyata ta'am qabla an yamsah yadahu. Hadis ini juga mengajarkan sepatutnya ya, untuk seseorang itu tawadu, ya, hendaknya dia menjilati sisa makanan sebelum dia mengusap atau mengelap tangannya. Ini bentuk ketawaduan, ya, tidak sombong lah. Wa min fawaidil hadis annahu yanbaghi lil insan an yakuna nadifan. Hadis ini juga faedahnya sepatutnya seseorang itu untuk tetap menjaga kebersihan. Bidalilin, dengan dalil annahu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamsahu al-yad minat ta'am. Ya, dalilnya apa? Di zaman Nabi itu sudah biasa para sahabat setelah tadi menjilati makanan itu mengelap tangan. Ya, mengelap tangan ini kan berarti menunjukkan apa? Senantiasa menjaga kebersihan. Hilafan lima yaf'alu ba'dun nas. Yaf'aluhu ba'dun nas la yubali. Ini menyelisih, beda dengan sebagian orang, ya, mereka tidak perhatian, tidak peduli hal baqiyat atharu ta'am fi yadihi aw la, apakah ada sisa-sisa makanan di tangannya ataupun tidak. Fa inna hadha hilaful muru'ah, maka ini menyelisihi, ya, muru'ah, kehormatan. Wa ma baluka law salamta ala insanin wa yadaka maltuqatan bitamr, maka ini sekali lagi menyelisihi muru'ah, harga diri. Bagaimana ketika kita mau salaman nih, tangan lagi kotor, masih ada sisa makanan, maka ini tidak pantas. Kemudian faedah yang terakhir, ya, min fawaidil hadis jawazu il'akil ghair li asabi'ika, bolehnya apa tadi, minta dijilatkan kepada orang lain untuk jari jemari kita, ya, karena Rasulullah mengatakan yul'iqoha, lakin hadza muqayyadun bima idza lam yakun fi dzalika dararun, akan tetapi hal ini diberikan batasan jika hal ini tidak mendatangkan mudarat, ya, terutama kalau lagi masa-masa corona seperti ini, ya. Nah, ini kan masalah nanti, ya, tidak boleh. Islam itu menjaga maslahat dan mafsadatnya. Ini apalagi ini hanya perkara sunnah saja. Wa in kana fi dzalika dararun, apabila di sana itu bisa mendatangkan mudarat, bi antakuna yadaka fiha juruh, misalnya tangan kita memang ada lukanya, bekas luka, ya, khafiyatan la tabayyan, memang lukanya itu kecil, tipis atau tidak begitu jelas. Au fi famihi aidan juruh, atau misalnya di mulutnya memang ada luka juga, ya, fahuna layan bagi, maka hal seperti ini tidak perlu dilakukan, tidak pantas untuk dilakukan. Li'alla ya'ridul insan nafsahu li'adha wal marad, ya, karena dikhawatirkan bisa menyebabkan seseorang itu sakit atau menjadi terganggu atau terkena penyakit, ya, terkena penyakit. Ini, ya, beberapa faedah dari hadis yang singkat ini, dan ini merupakan, ya, termasuk kita katakan apa, ya, sunnah mahjurah lah, ya. Sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan, ya, bahkan tidak kita katakan hanya orang-orang
di luar Islam saja yang meninggalkan, bahkan apa, kaum muslimin sudah banyak yang meninggalkan sunnah ini. Ya, maka sekali lagi, ya ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita untuk dan layak untuk kita lakukan. Terutama tadi suami istri tadi ya, suami istri saling makan bersama, suap-suapan dan saling ya membersihkan, menjilatin tangannya. Ya, biar adil biar adil, tangan kita jilatin istri, tangan istri kita yang jilatin, itu lebih adil, itu lebih masya Allah, lebih mesra lah insya Allah. Tapi sekali lagi ini harus yang sudah menikah ya, kalau yang belum nikah ya jangan, kasihan ini masya Allah. Makanya ini ya, masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Masih ada sisa waktu mungkin. Fadhal, kalau ada yang mau bertanya. Kita salat isya jam 5 menit lagi. No. Iya, biasanya gitu ya. Jadi hadisnya ini mutafakun alaih ya. Ibnu Abbas, riwayat Imam Ibnu Abbas, Bukhari dan Muslim. Ya. Antum udah nikah belum? Belum ya. Prosesnya. Ya, mudah-mudahan lah. Barakallahu fiik, naktafi bihadzal qadar. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, taufik untuk bisa mengamalkan salah satu sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi sebelum kita tutup ya, berkaitan dengan makan, sekali lagi ya, berkaitan dengan makan ini dikembalikan kepada uruf ya. Makan itu sendiri itu bukan sunnah ya. Sebagaimana dulu pernah kita jelaskan bahwasannya sunnah itu kan ada 3 ya. Sunnah Nabi itu apa? Qauliyah, fi'liyah, takrir, persetujuan. Dan sunnah fi'liyah ini terbagi menjadi 3 ya. Sunnah fi'liyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, af'alur Rasulullah SAW yaqtadi al-jibiliyah, perbuatan Nabi yang merupakan konsekuensi memang harus seperti itu, manusia, tabiat manusia memang harus seperti itu. Para ulama jelaskan diantaranya adalah makan, minum, pakai baju, berjalan, duduk, tidur. Itu memang perbuatan-perbuatan yang semua manusia harus melakukan. Itu af'alul jibiliyah. Kalau bahasa Jawanya gawaan bayi. Manusia ya harus seperti itu. Manusia harus makan. Kenapa Nabi makan? Ya karena Nabi manusia. Maka hal ini itu dikembalikan kepada kebiasaan masing-masing. Ya, ketika Nabi makan kurma, apakah sunnahnya harus makan kurma? Maka jawabannya tidak, dikembalikan kepada makanan masing-masing. Ya. Adapun ketika berbuka, kenapa kita harus pakai kurma? Karena memang ada hadisnya sendiri yang menganjurkan berbukalah pakai kurma, seperti itu. Nah, juga seperti ini, ya. Makanan berkuah, Nabi gak pernah makan ada yang kuah-kuah. Kita ada makan pakai kuah. Ya dikembalikan kepada masing-masing. Ya, bukan kepada harus sesuai dengan apa yang dimakan Nabi. Karena ini sekali lagi af'alul jibiliyah, perbuatan yang memang manusia harus melakukan. Ya, makanan. Akan tapi jika ada perkara-perkara yang memang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan makanan dan kita berusaha untuk mencontohnya dengan niat mencontoh Nabi,
maka insyaallah akan mendapat pahala. Ya, insyaallah akan mendapat pahala. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan. Barakallahu fikum. Naktabi bihadzal qadar. Aku dulu ya astaghfirullahi wa lakum. Lisal muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.